Ya, oke. Terima kasih sudah diingatkan ya. Ya, jadi untuk gaya-gaya gaya-gaya konkaren non koplanar ini ya, yang pertama kita harus lihat itu pertama untuk menghitungnya itu harus dihitung resultan gayanya ya. Nah, resultan gaya itu bisa diperoleh dengan memisahkan ya, diproyeksikan gaya-gayanya dari komponen-komponen sumbunya. Kalau sebelumnya itu kita lebih banyak bekerja di komponen-komponen gaya yang dua dimensi ya, yang sebelum-sebelumnya lebih banyak di sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk di konkaren uh, non-koplanar ini lebih banyak kita bekerja di tiga dimensi. Ya. Jadi ada satu tambahan dimensinya. Nah, oleh karena itu resultannya jadi resultan tiga dimensi di situ ya. Dan resultannya ini harus membentuk sudut 90 derajat karena dia resultan dari tiga dimensi ya. Nah, contohnya seperti gambar yang ada uh, di slide di sini ya. Ada gambar contohnya uh, sebuah gaya ya, sebuah gaya yang resultannya itu sebesar F di sini ya. Gayanya adalah F ya. Dia mengarah pada sumbu kalau dikoordinatkan ya di sini misalkan sistem koordinat tiga dimensi berarti kita bisa tulis bahwa E ini berada di koordinat 1,1,1 gitu ya. Kalau O-nya di sini 0, anggaplah di sininya 1 gitu ya, berarti 1,1,1 gitu kan ya. Nah, komponen resultan gaya tiga dimensi yang 1,1,1 ini, dia akan punya tiga komponen. Komponen terhadap sumbu X, komponen terhadap sumbu Y, dan komponen terhadap sumbu Z-nya. Di situ ya. Nah, kalau diproyeksikan di sini, kalau terhadap sumbu X-nya ini, sebenarnya dia bisa ditulis di sini koordinatnya misalnya 1,00 gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di sumbu Y-nya di sini misalkan 0,1,0 gitu ya. Sedangkan yang di sumbu Z, dia di sini bisa jadi 0,0,1 di situ ya. Nah, ini kalau diresultankan, ternyata komponen ketiga gayanya ini adalah terhadap sumbu X dan Y dan Z itu bisa membentuk suatu sudut di sini. Ya, sudutnya sudut alfa, beta, dan gamma. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ketiga sudutnya ini terhadap masing-masing bidang itu bisa menghasilkan sebuah segitiga ya. Jadi kalau misalnya kita lihat terhadap bidang X di sini ya, terhadap sumbu X jika si resultan gaya ini diproyeksikan terhadap sumbu X, ya, maka kita bisa melihat sebuah segitiga di sini ya. Ya. Di sini akan ada segitiga di sini. Kita coba anot. Oh ya, ada delay sedikit. Nah, jadi segitiganya di sini. Ya, mungkin pakai anotasi lebih jelas ya karena bisa buat warnanya bisa macam-macam. Nah, kita bisa buat segitiga di sini. Ya, segitiganya ini kalau misalkan kita gambarkan di situ ya. OE ini kan dia sebagai sumbu miring ya, karena resultan. Berarti dia sumbu miring ini di sini adalah OE ya. Kan O-nya di sini, E-nya di sini. Ya. Kemudian O ini dia bisa ditarik ke sumbu X, sumbu X-nya di sini, dan dia akan ada garis juga menghubungkan. Jadi segitiganya kira-kira akan membentuk segitiga yang seperti ini, gitu kan. Ya. Sini ada titik G di sini misalkan. Jadi segitiganya O, G, E. Ya. Nah, OG ini dia akan membentuk sebuah sudut, ya, di mana si GO ini, nah yang ini dia adalah sumbu tegak lurusnya di sini. Ya. OGE-nya ini dia membentuk sebuah sudut dikatakanlah misalkan dia alfa di sini. Ya. Nah, OG ini di mana OG ini berarti dia ada fx kan, ya. Dia ada fx di sini kalau misalkan alfa seperti ini gitu ya. Nah, fx ini berarti kan kalau dia di sini alfanya di sini, maka OE ini OE ini sama dengan ya atau sorry bukan OE ya. Ini salah ini. Kita harus terus dulu. Jadi ini fx ini itu sama dengan ya OE ini gitu kan ya. OE dikali dengan ini kan ya yang kalau misalkan alfanya di sini berarti OG ini sampingnya gitu kan ya sampingnya ini berarti cos kan cos dari alfa gitu kan ya berarti fx nilai fx ini sama dengan OE sumbu miringnya ini dikali dengan cos alfa gitu kan ya karena nilai cos alfa itu kan sama dengan samping miring ya samping dibagi miringnya berarti kan fx per OE berarti kalau kita ingin mencari fx ya berarti OE dikali cos alfa situ ya itu kalau terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu Y, berarti kita juga bisa buat segitiga yang lain ya. Sini. Nah, kita bisa buat segitiga di sini, yang warna hijau ini.
Nah, kalau kita gambarkan di situ, OE-nya dia tetap ya, OE-nya itu adalah sebagai sumbu miring. Ini O, di sini E. Ya. Nah, kemudian akan ada A di situ ya. Akan ada EA dan ada OA di situ. Sini kita titik A. Sama, dia juga akan membentuk sudut beta di sini gitu ya. Di mana sumbu tegak lurusnya adalah di sekitaran sini ya. Ya ini kan kalau kita lihat di sini ini pasti di tegak lurus kan ya. Ya, ini kan bagian sisi nol, itu ini bagian bidang yang atasnya gitu ya, bidang 010 ini. Nah, berarti kan ini tegak lurus di sini. Yang ini miring, sisi miringnya ini sumbu tegaknya. Nah, ini juga sama, ketika dia membentuk sudut beta, ya berarti nilai AO-nya ini atau AO ini kan berarti yang ini ya. Nah, nilai AO-nya ini, terus yang ini AE, nilai OE-nya ini atau yang disebut dengan F tadi ini ya. Nah, ini AO-nya ini kan yang ini kan, AO ini. Ini FY kan, FY. Berarti nilai FY-nya akan sama dengan OE ya, cos dari beta gitu. Ya. Yang ini juga sama seperti itu. Yang ini kita bisa ambil garis ya. Kita coba cek pakai warna supaya supaya berbeda, pink ini. Nah, kita ini yang ini kita bisa buat dia garis dengan sini gitu kan. Diagonal bidang yang depan sini, ya, depan yang ini, diagonal yang ini, bidang yang ini dengan garis segitiga yang ini. Sama, dia juga akan membentuk suatu segitiga juga di situ. Di mana di sini OE dan di sini adalah BC. Ya. Sudut yang ini dia akan membentuk juga sudut di sini. Ditulis misalkan di sini tulisnya gamma. Ya. Di mana ini nilainya F, di sini jadi sebagai FZ. FZ-nya juga sama di sini. FZ sama dengan berarti OE kosinus gamma gitu ya. Nah, jadi dari sini ya kita bisa tahu bahwa masing-masing komponen itu akan mendapatkan rumus seperti ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya sebuah kubus seperti ini, masing-masing sisinya A gitu ya. Sumbu X-nya A, sumbu B-nya A, sumbu Z-nya A ya. Berarti untuk resultannya kita bisa menghitung kan ya. Resultannya itu akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat gitu kan ya. Sisi yang ini sama yang ini ya. Berarti sama dengan akar dari 3A kuadrat gitu ya. Atau A akar 3 kalau panjangnya sama gitu ya. Kira-kira rumusnya seperti itu. Berarti resultan ini, nilai F ini akan sama ya, akan sebanding dengan nilai dari ya F kuadrat ini akan sebanding dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah dengan Fz kuadrat teorema Pitagoras ya. Nah, Fx-nya ini kita bisa ini kan kita bisa ganti tadi OE ini kan nilai F kan di sini. Berarti ini F cos alpha tambah F cos beta ditambah dengan F cos gamma gitu ya, masing-masing dikuadratkan gitu ya. Ini masing-masing kuadrat semua. Berarti kan kita bisa keluarkan dia jadi F kuadrat cos alpha tambah cos beta tambah cos gamma gitu ya. Ini kuadrat masing-masing. Ya. Nah, kita punya hubungan bahwa aturan kosinus itu kalau cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma itu harus sama dengan satu gitu kan ya. Yang ini itu dia akan bernilai sama dengan satu. Ya. Artinya kalau kita bisa tahu sudut-sudut masing-masing, nilai A, B, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sekarang. Oke, oke. Ya, seperti ini ya. Nah, kita kan sudah tahu jadinya bahwa eh, cos kuadrat ini bahwa nilai sama dengan satu. Ya. Artinya kita untuk mencari F ini, kita bisa tahu asal sudutnya ini kita bisa tahu. Ya. Kalau kita sudutnya tahu, sudut yang dibentuk dari masing-masing eh, dari resultan gaya terhadap masing-masing komponennya, komponen sudutnya, komponen sumbunya ya, sumbu X, Y, Z-nya, kita bisa dapatkan nilai eh, proyeksi dari masing-masing gayanya gitu ya, gaya terhadap proyeksi terhadap sumbu X-nya, Fx-nya kita bisa dapatkan, Fy-nya kita bisa dapatkan, Fz-nya kita bisa dapatkan di situ. Ya. Nah, dari sini berarti kita bisa eh, peroleh bahwa oh ternyata kita bisa melakukan perhitungan dengan seperti itu. Ya.
kita bisa lakukan perhitungan untuk mencari nilai masing-masing komponen fx, fy, dan z. Nah, jadi kira-kira seperti ini tadi ya. Proyeksinya seperti ini. Ya. Kita pakai rumus Pitagoras, ya, kita bisa dapatkan nilai uh, hubungan seperti ini. Nah, contohnya kalau misalkan kita tahu nilai A-nya, di sini alfanya misalkan 60 derajat, ya, betanya misalkan 45 derajat, gamanya kita bisa tentukan dari situ. Ya, dengan dari hubungan-hubungan ini, kita tahu bahwa di sini rumusnya kalau dikuadratkan dalam bentuk cos kuadrat semua, hasilnya harus sama dengan satu. Berarti kalau kita tahu di sini cos kuadrat 60 ditambah cos kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat gamma sama dengan nilainya harus sama dengan satu. Gitu kan. Ya, kita tinggal cari aja cos kuadrat dari 60 berapa, cos kuadrat dari 45 berapa. Nanti tinggal satu dikuang itu ya. Nah, kita bisa dapatkan jadinya. Ya. Bahwa cos kuadrat 60 itu nilainya setengah dikuadratkan jadi seperempat gitu ya. Cos kuadrat 45, cos 45 itu setengah akar 2, setengah akar 2 dikuadratkan dia akan bernilai setengah gitu ya. Ditambah cos kuadrat gamma. Ya, jadi kita tahu cos kuadrat gammanya adalah 0,25, berarti kalau gitu cos gammanya adalah akar dari 0,25, itu 0,5. Lalu arcus dari kosinus gamma kita bisa dapatkan dia sehingga gammanya sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kalau setelah itu berarti kita bisa tentukan kan, alfanya kita sudah tahu, betanya sudah tahu, gamanya sudah tahu. Berarti kita bisa masukkan ke masing-masing komponen gayanya di sini. Ya. Berarti fx-nya itu sama dengan f cos 60 gitu kan. Kalau yang di sini f cos 45, yang di sini f cos 60 juga. Jadi kita bisa menentukan besaran dari gaya-gayanya. Ya. Nah, itu kira-kira yang harus ditentukan terlebih dahulu. Ya. Ya, itu juga bisa berlaku tidak hanya kalau tadi kan gayanya satu ya. Nah, sebenarnya kan kalau komponen proyeksi gayanya lebih dari satu juga sama saja ya. Sebenarnya pada akhirnya kita bisa membuat jumlah dari resultan masing-masing gitu kan. Baru nanti kita bisa hitung resultan totalnya berapa gitu. Jadi kita bisa hitung per masing-masing bidang gitu. Misalnya kita hitung di uh, bidang XY-nya dulu gitu ya. Kita misalkan hitung di bidang bagian XY-nya dulu. X, Y. Berarti bidang yang dikasih warna pink ini gitu misalkan di situ ya. Nah, kalau misalkan sumbu-sumbu dia di bidang XY ini dia punya gaya komponen gayanya lebih dari satu ya, sehingga dia menghasilkan suatu resultan gitu ya, sehingga dia sini bisa menghasilkan suatu resultan ke arah sana gitu kan ya. Nah, ini kan berarti diproyeksikan gaya-gayanya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y gitu ya. Sini ada terhadap fx, ya misalkan ini f, berarti ini ada fx, di sini ada fy. Kalau terhadap y sama z gitu ya, sumbu y sama z juga sama di situ. Kalau misalkan ada komponen gaya di situ, ya, diproyeksikan dia nanti akan ada misalkan ini f ya, f eh, jangan f ya f juga lah nggak apa-apa. Misalkan ini f ya, atau ini f1, ini f2 gitu ya, supaya nggak ketukar. Jadi ini f1x, ini f1y, sini f2x, f2y gitu ya. Di sini akan ada f2z, sorry, 2z, sini akan ada f2y. Nah, kalau terus satu lagi kita juga bisa hitung untuk sumbu x sama z di situ. Misalkan dia ada resultan juga ke sini. Nah, kita proyeksikan ke sini, proyeksikan ke sini ya. Misalkan ini f3 akan muncul f3x dan f3z. Sehingga tadi dari masing-masing sumbu itu kalau kita hitung di sigma fx gitu ya. Sigma fx-nya itu karena kan ada jumlahnya ya sama dengan tadi yang sumbu x ini berarti ada f1x gitu. 1x ditambah juga f3x. Yang sigma fy-nya sama dengan f2y gitu ya. Ditambah juga dengan f1y gitu ya. Jadi f1y ini di sini. Yang sigma fz-nya sama dengan f3 Z ditambah dengan apa lagi yang ada sumbu Z di sini F2 Z situ. Ya, jadi komponen gaya-gaya dari masing-masingnya sebenarnya bisa jadi terdiri dari beberapa gaya gitu ya. Nah, baru dihitung kalau mau dengan demikian kita bisa hitung resultan totalnya berapa sebenarnya. Resultan totalnya berapa ya? Resultan totalnya sebenarnya tadi pakai rumus tadi kan, sigma dari akar dari sigma fx dikuadratkan ditambah dari sigma fy kuadrat tambah sigma dari fz
kuadrat di situ. Di situ kita bisa dapatkan juga nilai resultannya. Ya. Jadi bisa sama aja gitu. Kalau tadi mau hitungan satu atau misalkan dari beberapa komponen ya, pada akhirnya si proyeksi dari masing-masing sumbunya itu bisa merupakan jumlah suatu gaya. Jadi R sama dengan akar dari sigma fx kuadrat tambah sigma fy fz. Kalau tadi fx aja di situ ya. Kalau sekarang di sini dia jadi sigma. Jadi total jumlah total gitu ya. Nah, itu jadi lebih lebih mudah gitu dilihatnya ya. Jadi totalnya bisa dijumlahkan sesuai dengan jumlah gaya yang ada di situ. Ya, bisa kalau ada gayanya ada tiga, tadi contohnya dua gitu ya. Tapi kalau contohnya gayanya ada tiga ya kita bisa tambahkan sampai tiga, sampai empat dan seterusnya sampai jumlah ke n. Ya. Resultannya sama seperti yang tadi. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi sebenarnya mudah saja, nggak susah. Cuman bedanya memang kita tambah satu dimensi di situ. Ya, ya mungkin beberapa kadang untuk nambah satu dimensi ini bisa jadi cukup membingungkan beberapa untuk awal-awal ya karena eh, kadang-kadang membutuhkan bayangan ruang tiga dimensinya gitu ya harus harus agak bagus gitu ya. Kalau agak susah dalam membayangkan mungkin akan kerepotan sedikit ya. Tapi sebenarnya nggak susah sih sebenarnya bisa bisa dipelajari lebih eh, lagi ya gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Contoh kasusnya, kalau misalnya kita punya sistem gaya-gaya concurrent, ya ini masih kita bicara masih concurrent, belum sampai ke non-coplanarnya ya di awal ini. Tadi kita cuma refresh dulu, gitu ya, bahwa sistem gaya concurrent itu seperti ini. Kalau kita kemarin yang sebelum-sebelumnya kan bahasnya tentang dua dimensi ya. Nah, sekarang kita tambahkan satu dimensi lagi, yaitu sumbu tegaknya, sumbu Z-nya. Nah, ternyata kita sudah dapatkan total dari masing-masing gaya pada sumbu X, Y, Z-nya sekitar 45, 90, dan 67,5. Ya. Nah, kira-kira berapa resultannya dan berapa besar ke arah mana di situ ya. Arahnya apakah kalau lihat di sini tadi ya, di sini kan dia kalau misalnya kita tadi buat koordinat jadinya 111 gitu ya. Nah, apakah benar 111 atau mungkin dia mungkin agak ke arah sini gitu ya. Bisa jadi dia jadinya setengah 11 gitu ya. Atau misalkan justru sebenarnya mungkin agak di sini gitu atau di tengah-tengah sini nggak sampai satu. Jadi arahnya akan bisa bergeser di sepanjang diagonalnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita tentukan. Kalau misalkan dari sini kan kita sudah tahu besarannya masing-masing sumbu X, Y, Z-nya kita tahu. Kalau kemarin kan kalau dua dimensi ya gampang aja kan. Kalau misalkan Fx-nya lebih besar dari Fy, ya otomatis pasti resultannya akan mendekati ke sumbu X gitu kan. Kalau dia akan lebih curam ke sini ya berarti otomatis Fy-nya dia lebih besar daripada Fz gitu kan ya. Jadi bisa dilihat kalau misalkan kita punya sigma Fx-nya sama dengan 50 gitu misalkan yang sigma FY-nya sama dengan 25 ya pasti arahnya udah jelas ke sini gitu kan sudutnya pasti sudut kecil di sini ya. Nah, sekarang kalau tiga dimensi seperti apa ya tinggal ditambahkan satu komponen yaitu komponen Z-nya ya. Ya, sama saja perhitungannya kita bisa pakai hitung resultannya dulu, resultannya tinggal dikuadratkan semua terus diakarkan totalnya ya. Sehingga kita bisa dapatkan angka resultannya adalah 121 Newton ya. Nah, kemudian yang kedua itu arahnya. Arahnya bagaimana nih? Kita harus tentukan, berarti kita butuh sudut alfa, beta, dan gamanya. Ya. Gimana caranya? Ya, tadi kan kita sudah buat. Ya, kalau misalkan eh, kita ingin dapat fx, ya, berarti dia harus dihitung dari r cos alfa, gitu kan? Ya, fy-nya r cos beta, gitu. Beta tadi ya, pakainya beta ya tadi. Ya. Fz-nya kita bisa pakai dia r cos gamanya, gitu kan? Ya. Nah, terus gimana kita cara menentukan sudutnya? Ya, hitung dari nilai cos-nya. Ya. Kita tahu nilai fx-nya berapa, kita tahu nilai r-nya sudah dihitung. Ya, kan tadi kan rumusannya seperti ini kan? Ya, berarti kan cos alfanya kita tinggal bang fx dibagi dengan r-nya. Gitu ya. Nanti kita bisa dapatkan angkanya sekian, oh, berarti cos alfanya sekian, alfanya kita bisa dapatkan. Ya. Cara yang sama juga kita dapatkan b-nya segini, gambarnya segini. Berarti kalau misalkan nanti digambarkan terhadap sumbu tiga dimensi, ya tinggal digambarkan saja. Ya, arah alfanya adalah 268,2. Berarti kan nanti dihitung sudutnya ya. Kita punya
punya kayak resultan ke sini, nanti sudut ini berapa, sudut yang ini ke sini berapa, sudut yang ini ke sini berapa, gitu kan. Tinggal digambarkan di situ. Berarti arahnya nanti kita bisa dapatkan. Ya. Ya sama saja, cuman bedanya kita butuh tiga dimensi saja di situ, yang mungkin agak susah menggambarkannya gitu ya. Nah ini contohnya, ya, contoh untuk perhitungannya. Kira-kira butuh bisa untuk mengerjakannya, kira-kira butuh berapa lama di sini? 5 menit? Ya, coba dulu ya. Mungkin kita coba 5 sampai 10 menit lah. Kira-kira berapa angka yang bisa didapatkan. Ya kan ya?
Oke, udah bisa. Oke ya, kita coba bahas sama-sama ya kalau misalkan ada yang eh, belum ada yang bisa ya. Ya, jadi kita lihat di sini ada benda dengan digantung dengan berat ya, bendanya beratnya 200 eh, pound kira-kira ya. Soalnya diketahui 200 pound. Kemudian dia digantung dengan semacam ya rak ya, digantung di dalam di dinding ini dengan suatu gantungan gitu ya. Di mana gantungannya ini terdiri dari batang AO ya, dan juga tali-tali di B dan D gitu ya. Jadi dibentuk sebuah tali segitiga seperti ini gitu ya. Sehingga bendanya itu bisa digantung dalam kondisi setimbang di situ ya. Ya, berarti kita harus cari dulu sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kita harus gambarkan dulu dia dalam bentuk free body diagramnya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di sini ada gaya aksinya ya. Gaya aksinya ini dia ada bagian bawah di sini ya. Gaya aksinya adalah gaya yang ke bagian bawah di sini. Nah, karena ada gaya aksi di sini, maka dia akan muncul sebuah gaya reaksi di situ ya. Nah, sekarang gaya reaksinya di mana? Kemana gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di satu-satu bagian gitu ya. Ya, pertama cari yang di gambar yang ditarinya dulu. Kalau ditarinya di sini, ya, tarinya itu kan dia kalau ada beban ini jadi seolah dia akan ditarik, ya. Seolah dia akan ditarik ke arah luar ke sini kan. Kalau ditarik ke arah luar berarti dia akan muncul reaksi di situ. Berarti dia akan muncul reaksi ke arah sini gitu kan ya. Nah ini reaksinya di situ. Yang tali juga sama. Tali yang di base ini dia akan ketarik, ditarik juga kan karena beban ke sini dia akan merasa tertarik di situ aksinya. Berarti reaksinya adalah ke arah yang berlawanan di sini. Ya. Nah yang di sini ya, kalau kita lihat di sini dia reaksinya ke sini semua gitu kan ya. Ya. Nah kalau misalkan dia ditarik di sini kan berarti dia seolah-olah ditarik ke sini, ditarik ke sana dan ditarik ke sana gitu ya. Si batang ini. Ya. Batang ini seolah-olah dia akan mengalami tekanan karena ditarik oleh dua tali di sini, dia akan mendorong ke dinding di situ. Ya. Jadi si ini aksinya itu dia akan mengalami seolah-olah ditekan ke bagian dinding di sini, maka akan muncul reaksi di sepanjang garis batang ini ke arah atas. Nah, jadi kita bisa dapatkan tiga reaksi ya dari satu aksi di sini. Ya, berarti kita bisa gambarkan dari sini. Berarti gambarnya itu diagram free body-nya kalau titiknya di O gitu ya. Di titik O ini dia akan muncul aksi ke bawah, ya. Kemudian ada muncul reaksi ke ada tiga gitu ya, ke sini gitu ya. Sorry, ini gambarnya jelek ya. Saya hapus dulu.
Jadi kalau misalkan kita buat 3 dimensi ya, dia akan muncul reaksi seperti ini. Karena di sini misalkan ini F2, di sini F3, ya. Di sini nanti akan ada aksinya tadi ke bawah gitu kan. Susah ya, jadi sorry salah juga. Ini nggak 3 dimensi ya. Ya gini aja kayak gambar tadi kita ambil dari sini aja. Dia ke sini ya, aksinya, terus kemudian dia akan ada muncul reaksi di sini. Reaksinya kalau kita gambarkan ada sumbu X sama Y gitu ya. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y di sini. Nanti kan dia akan muncul reaksi di sini gitu ya. Dan juga di sini. Juga seperti itu. Nah, kalau misalkan gambarnya ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, di sini dia sumbu Z gitu ya. Nah, berarti yang sini ini kan bidangnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat yang ini dia bidangnya antara sumbu, kalau misalkan kita buat dia ini X, yang ini sumbu Y, berarti yang ini ke bawah ini sumbu Z gitu kan. Sumbu Z berarti bidangnya itu adalah bidang X, Y, X, Z ini kan. Maka reaksinya muncul di bagian atas di sini gitu ya. F3 ya. Nah, sekarang kita harus selesaikan gitu ya. Kira-kira berapa nih guys masing-masing eh, gayanya, komponen-komponen gayanya ya. F1-nya berapa? Di sini F1, di sini misalkan ini F2, di sini F3 gitu ya. F1-nya berapa, F2-nya berapa, F3-nya berapa gitu ya. Ya dengan cara yang tadi di awal ya berarti kita harus proyeksikan dulu kan gaya-gayanya ini F1 ini kita harus proyeksikan terhadap sumbu Z berarti kan ya kalau misalkan ini bidangnya bidang Z gitu ya. Bidang Z dan X berarti kita harus proyeksikan ya. Jadi kalau misalnya kita ambil yang ini, kita ambil yang ini dulu ya, kita ambil bidang ini dulu ya. Bidang ini berarti kita bisa digambarkan seperti ini gitu ya. Di mana kalau ininya misalkan ini C, ini O ya, di sini A dan di sini katakanlah ini misalkan P gitu ya. Ini P di situ ya. Maka F1-nya ini akan ada di arah ini. Dia ini F1-nya ya. Nah, setelah itu tentukan kan ya. Harus ada sudutnya ya. Kalau di sini sudutnya tegak lurusnya di sini ya. Ya kita bisa tulis kalau misalkan ini misalkan alfanya di sini gitu ya. Kalau alfanya di sini ya di sini sama aja gitu kan alfa ya. Nah, di sini kan dari bidang ini ya, kita tahu bahwa sini ukurannya dia 12 dan 12. Berarti di sini dia 12, di sini 12. Oh, kalau dia 12 ini 12, berarti kita otomatis tahu bahwa alfanya sama dengan 45 derajat. Ya. Nah, berarti kalau misalkan di sini F1, F1-nya ini kita bisa proyeksikan gitu kan ya. Bisa diproyeksikan F1-nya ini kedua bagian. Terhadap ini dia jadi F1 terhadap sumbu Z ya. F1Z yang di sini berarti dia F1 terhadap sumbu X gitu ya. Dan di sini dia ada nilai P juga, ada nilai dari beban juga di sini ya. Ada nilai dari beban ke bawah sebesar 200 pound di situ. Ya. Nah, sekarang kita bisa selesaikan di sini kita lihat dulu. Ini kan untuk bagian yang satu ya, suhu yang Z ini. Nah, kalau untuk yang F2 dan F3 dia nggak ada eh, nggak ada komponen terhadap suhu Z kan? Ya, dia nggak ada komponen terhadap suhu tegak kan? Kalau misalnya ini garis tegak di sini, dia baik F2 maupun F3 ini dia tidak ada komponen yang bisa diproyeksikan terhadap sumbu tegak, terhadap sumbu Z-nya. Karena di sini kalau kita lihat di sini, ya, kalau tadi ini X, ini Y, gitu kan. Berarti si D ini berada di komponen di bidang XY, gitu kan. Ya, bidang yang ini, gitu. Tidak ada komponen terhadap sumbu Z. Berarti yang sumbu tegaknya sama dengan nol di situ. Nah, berarti komponen sumbu tegak itu cuma ada dua di sini kan. F1 F1 yang ini ya, F1 dari resultan yang ini sama berat yang di sini yang 200 pound. Berarti kita bisa hitung itu duluan. Berarti kita bisa hitung sigma F di sumbu Z, ya, sigma F di sumbu Z-nya harus sama dengan nol gitu kan, supaya setimbang. Ya. Nah, yang positifnya yang mana? Yang ke atas di sini. Berarti F1 Z di situ. Yang ke bawahnya di sini yang 200 pound. Berarti dikurangi 200 pound sama dengan nol. F1 Z-nya itu apa di sini? Jadi kan di sini F1 Z-nya ini kan. F1 Z ini, kalau kita lihat ini di bagian depan sini kan, alfanya di sini. Ini F1-nya. Ya.
F1Z ini berarti F1 dikali dengan sudut di depan alfanya ini. Berarti kalau misalnya dia di depan sini, berarti sin kan. Berarti F1 sin alfa dikurangi 200 sama dengan 0. Kita tahu sinnya di sini tadi alfanya 45. Berarti F1 sinus 45 dikurangi 200 sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa dapatkan nilai F1-nya. Ya. F1 kita sudah bisa dapatkan. Nah, sampai sini jelas ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lanjutkan dulu di sini, ya. Nah, ini tadi ya, kalau kita gambarkan di sini, komponen-komponen gaya dari free body diagramnya seperti ini tadi kan ya. Nah, misalkan gayanya tadi kita tulis dulu F1, F2, dan F3. Oh, ini sebagai free body-nya diproyeksikan gitu ya. Kita bisa tidak dapatkan tadi, kira-kira F1-nya nilainya 283 pound ya, dan posisinya dia tekan. Tadi kan karena ini adalah reaksinya. Ya. Tadi yang di sini itu kan dia reaksi dari eh, gaya aksinya gitu ya. Jadi kalau ini reaksinya, gaya aksinya adalah gaya sebaliknya ke arah sini. Berarti dia mengalami gaya tekan. Ya. F1-nya sudah bisa didapatkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menghitung F2 dan F3 ini. Ya. F2 dan F3 ini dia bisa diproyeksikan terhadap sumbu X dan Y kan ya. Tadi ya di sini ya. Kalau kita proyeksikan ini di sini, ini sebut jadi sumbu jadi nilai X dan Y gitu ya. Kita bisa ambil gambar seperti ini. Ya. Berarti dia kan gambarnya persegi. Gambarnya persegi panjang seperti ini. Ya. Dia ada di tengah-tengahnya di sini. Atau karena ini misalkan C-nya, ini O-nya. Ya. Ini di sini misalkan saya kasih nama M sama N di sini. Berarti di sini M, di sini N. Nah, di sini ada B dan ada D ya. Nah, sekarang tinggal dilihat. Oh, O-nya ke arah B. Berarti ini ke arah sini. Gitu ya. Nah, ini ke arah sini. Berarti ini gayanya seperti ini kan. Ya. Nah, di sini sumbu X-nya adalah di ini kan ya. Yang ini adalah sumbu X. Ya. Sumbu X, di sini sumbu Y. Seperti ini. Gitu. Nah, oke. Berarti kita bisa proyeksikan masing-masing gayanya kan. Ya. Tadi di sini yang F3, yang di sini. Ya, misalnya ini F3, ini F2. Ya. Nah, sekarang berarti dia F3 dan F2 ini kita bisa proyeksikan terhadap sumbu Y. Ya. Kalau misalkan kita proyeksikan terhadap sumbu Y, berarti dia akan ada F3 Y di sini. Di sini dia akan ada F2 Y. Di sini juga dia akan ada dua, berarti yang ke arah X ini ya. Ke arah X ini ada F2X ya. Di sini ada F2X dan juga ada F2 dari F3 ya. F3 X di situ ya. Nah, di sini juga dari gambar yang tadi, dari gambar yang ini ya. Dari gambar yang di sini kan tadi F1 ini kan dia ada dua kan komponennya ya. Komponen yang ke sini adalah sumbu F1 Z gitu ya. Dan ke sini itu dia ada sumbu F1 X kan ya. Tadi kan di sini kan. Ya, yang ini kan sumbu X kan yang ini. Sumbu Y-nya yang di sini. Ya, berarti ini ada F1X. F1X ini arahnya adalah mengarah ke O ke C gitu ya dari titik A ini ke O menujunya ke arah luar. Berarti kan saya bisa tulis gambarkan dia arahnya kira-kira dari sini ke bawah gitu kan. Ya, di sini ada F1 eh, X gitu ya. Nah, jadi gambarnya di sini kita bisa dapat beberapa proyeksi ya terhadap sumbu X-nya ada, terhadap sumbu Y-nya juga ada. Berarti kita tinggal hitung aja gitu kan. Sigma fx-nya bagaimana gitu ya. Sigma fx-nya karena kondisinya setimbang harus sama dengan 0. Di mana f sigma fx ini ada dua nilai gitu ya. Ada yang f1 eh, cos alpha ya terhadap sumbu x-nya ini kan di sini kan. Ya, tadi kan di sini kan. Nah, alfanya kan di sini. Kalau misalkan terhadap sumbu miringnya ini kan kalau misalkan dibuat di sini alfanya sama kan, berseberangan. Ya, berarti ini kan cos. Berarti f1 cos alpha dikurangi dengan f2x kurangi dengan F3X sama dengan 0 ya. Nah, F2X tadi seperti apa? F2X itu kan di sini ya. Kalau misalkan sudutnya ini kita buat di sini, ini sudutnya COB atau COD gitu ya, misalkan sudutnya di sini ya.
Kita bisa tentukan, ini kan CO ini panjangnya 12 ya tadi ya. Sini ini ada 12 ini. Berarti ini panjangnya 12. Yang ini dia sama-sama 9 gitu ya. Berarti ini di sini 9, di sini 9. Berarti sudut ini sama, sudut ini akan sama dengan sudut ini gitu ya. Berarti besarannya sebenarnya besaran ini akan sama dengan besaran ini gitu kan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga 9, 12. Kalau ini 9, ini 12, berarti kan ini kan sudutnya sudut ideal, sudut sudut istimewa. Berarti panjangnya pasti 15 gitu kan. Ya. Nah, tadi terhadap sumbu X ini di sini ya. Berarti 12 per 15 itu nilai cos-nya kan. Ya. Tadi kan F2-nya di sini F2 dan F3. Berarti di sini bisa ditulis F1 cos alpha dikurangi dengan F2 cos ini ya, F2 cos yang sudut ini, sudut COD-nya ini. Misalkan di sini kasih nama B lah, di sini misalkan beta, di sini misalkan theta gitu ya. Cos beta dikurangi lagi dengan F3 cos theta. Nah, karena di sini angkanya sama ya, 9, 12, berarti sudutnya sama kan, berarti beta sama dengan theta. Ya. Berapa cosnya? Cosnya itu kan berarti kalau tulisnya di sini 12 per 15. Nah, dihitung saja tadi F1 cos alpha dikurangi F3 kali 12 per 15. Dikurangi lagi di sini sorry ini F2 ya. Ini F2 ini F3 12 per 15 ya. Tadi kita tahu F1-nya sekian, kita masukkan ke sini, cos alfanya di sini 45 ya. Ini sudah dapat nilai cosnya, F2 sama F3-nya kita bisa tentukan ya. Karena nilainya sama kan ya. Pasti nilainya F2 dan F3 sama. Berarti kan nilai sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti kita dapat F1 cos 45 dikurangi dengan berapa misalkan 2 F2 gitu ya. Dikali 12 per 15 sama dengan 0. Kita bisa dapatkan nilai F2 dan F3-nya masing-masing. Ya. Jadi nggak susah ya. Sebenarnya tinggal kita proyeksikan saja masing-masing sumbunya terhadap sumbunya, sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Nah, ini memang kalau tiga dimensi ini bisa sih diselesaikan dengan cara metode grafik, ya, seperti yang kemarin kita lakukan untuk uh, yang gambar dua dimensi, ya, seperti Cremona gitu ya, atau metode grafik yang sebelumnya sudah dibahas. Hanya kalau tiga dimensi ini memang agak sulit gitu ya, karena kadang-kadang kita menggambarkan tiga dimensi ini panah-panahnya akan kesulitan gitu. Jadi sebaiknya sih uh, kalau untuk gaya konkaren non koplanar seperti ini ya diselesaikan dengan cara uh, aljabar saja gitu ya, ada trigonometri ya sedikit gitu ya, ada trigonometrinya juga. Tapi kalau kita menggunakan metode apa namanya metode grafik itu akan lebih sulit di situ ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kira-kira untuk uh, perhitungannya ya. Ini kita harus mungkin dia bersih dikelirkan dulu ya. Ya, jadi ya kayak seperti tadi ya. Lanjutkan. Gambar sederhananya seperti ini. Setelah diproyeksikan, maka hasilnya jadi F1 cos 45, ada F2 dan F3. Nah, ketika di sini kita bisa tinggal proyeksikan, kita hitung. Ya. Kita bisa dapatkan bahwa F2 sama dengan F3 nilainya 125 pound. Ya. Dan dia mengalami gayanya itu mengalami gaya tarik. Ya. Karena di sini kan tadi reaksinya di sini tuh. Ya. Ini reaksi, sedangkan gaya aksinya kan tarinya itu dia tertarik oleh beban yang ada di bawah sini. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, saya mau nanya, Mas. Ya, ya kan. Berarti ini kan karena sudut alfa sama beta yang nggak diketahui, berarti urutannya tuh nyari ini ya dulu, nyari gaya-gaya, besaran gayanya dulu, baru kalau misalkan ditanya apa besar sudutnya, baru convert pakai yang cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan satu gitu ya, Mas? Iya, itu sebenarnya bisa bisa dua-duanya ya tergantung yang diketahui. Kalau diketahuinya sudutnya dulu ya berarti kita harus nyari dihitung dari sudutnya baru nanti kita hitung ke gaya-gayanya. Tapi kalau di sini ya kita harus tentukan dulu gaya-gayanya ya. Gaya-gayanya misalkan setidaknya arahnya dulu kemana gitu ya. Terus kalau bisa dihitung besarannya ya hitung besarannya dulu gitu ya. Baru nanti sudut-sudutnya belakangan itu juga bisa. Jadi nanti tergantung dengan kondisi
eh, soalannya ya, soal permasalahannya seperti apa ya. Kalau yang diketahuinya baru sudut dulu ya, ya baru sudut gitu ya. Seperti tadi di sini ya, ya sudutnya sebenarnya bisa diketahui. Kalau yang ini kan sudutnya bisa diketahui dari dimensi ya, dari dimensi ini kan sebenarnya bisa juga gitu ya. Kita bisa tahu sudutnya. Otomatis kita bisa mencari sudutnya duluan daripada eh, gayanya. Kalau lihat dari dimensi ini kan kita udah tahu, oh sudut ini pasti 45 gitu kan. Yang ini 912 ini berarti kan mungkin kalau ini sin berarti ini 37 gitu kan. Ini sudut 37, yang ini sudutnya berarti 5 eh, 5 berapa? Kalau 37 53 gitu kan. Ya itu sudah mudah diketahui kalau dari dimensinya aja. Nah, ini sudut-sudutnya kita udah tahu semua, baru kita bisa menentukan gayanya. Tapi kalau yang di sebelumnya, ya, kalau yang di soal contoh soal sebelumnya ini, kita yang kita ketahui ini di sini ya gayanya dulu kan, ya. Kita belum tahu arahnya, jadi baru dihitung dulu dari gaya-gayanya di sini, baru kita bisa tentukan sudut-sudutnya. Jadi tergantung dengan problemnya seperti apa. Jadi nggak harus kita harus cari sudutnya dulu, baru nanti gaya, atau cari gayanya dulu, baru sudut, itu juga tergantung. Ya, nggak harus, nggak fix gitu. Kayak, oh harus cari, urutannya harus cari ini dulu, cari itu dulu, nggak. Tapi kuncinya adalah ya kita menghitung resultan itu bahwa harus diproyeksikan ke semua sumbu-sumbunya. Seperti itu. Ya, Terima kasih nih. oke. Masih ada pertanyaan? Mas, izin nanya Mas. Berarti ini Ya, penentuan X, silakan. Y, Z itu tuh tergantung kitanya mau gimana ya Mas? Misal apa X-nya ke atas itu, Y-nya ke yang bawah yang ada 200 lb-nya itu terserah kita berarti Mas ya? Ya, itu sebenarnya kita nggak ada patokan khusus ya. Kemana-kemananya ya terserah kita. Yang penting kita nanti di soal ditentukan. Kalaupun ada persoalan ya gitu, kita bikin dulu di sini gitu. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya, misalkan gitu ya. Boleh. Ya, berarti nanti yang tegaknya, sumbu tegaknya ini adalah sumbu Y gitu kan. Berarti yang di sini kesininya X, kesininya Z berarti gitu. Atau saya mau tukar juga, dia bisa juga gitu ya. Kita bisa tukar ke sini X, ke sini Z gitu ya, karena ke sini Y. Tadi kan seperti saya gitu kan, di sini X, Y, Z itu juga bisa. Nanti kalian tinggal gambarkan juga aja gitu di sini. Kayak mau switch X ke sini, Y ke sini, Z ke sini boleh aja. Yang penting konsisten. Jadi ketika menggambarkan nanti harus konsisten. Ya biasanya kan kalau sumbu X kita kenalnya ya sudah pasti sumbu yang datar ya. Nah sumbu Y sama sumbu Z ini kan tergantung. Kalau kita dua dimensi biasanya ya X dan Y itu gini gitu kan, Z-nya ke arah sini. Tapi kalau tiga dimensi ya bisa jadi ketukar gitu ya. Kita pingin Y-nya di sini, Z-nya di sini itu nggak ada masalah. Tapi ditulis dulu terlebih dahulu di sini ada keterangan seperti ini gitu ya. Bahwa kita orientasinya itu adalah seperti ini gitu. Jadi supaya orang yang melihat itu nggak bingung gitu ya. Gitu. Jadi bebas, silakan saja. Tapi jangan lupa mencantumkan keterangan. Ya. Oke, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan untuk concurrent non coplanar? Ya, jadi sini materinya sedikit sekali kalau kayak concurrent non coplanar. Jadi contohnya juga nggak banyak gitu ya. Contoh-contoh aplikasinya juga nggak terlalu banyak. Jadi metode perhitungannya ya seperti ini. Gitu. Tidak bisa sih pakai metode grafis, tapi ya tadi sekali lagi kita menggambarkan tiga dimensi ini akan susah gitu. Untuk mengarahkannya saja kita bikin tiga, harus bikin semacam kubus gitu kan. Ya. Setiap gambarnya, kalau kemarin kita Cremona itu bikinnya satu karena dua dimensi kan. Jadi kita tinggal bikin kotak persegi aja gitu kan. Kita bikin seperti ini gitu kan. Terus ininya satu kotaknya berapa, setengah P misalkan gitu kan. Kita tinggal panah-panah aja gitu ya. Nah, ketika bikin tiga dimensi ya kita harus tambah lagi di sini kan. Tambah satu sumbu lagi gitu. Nah, di sini dia akan agak sedikit menyulitkan gitu sebenarnya, nggak, malah sebenarnya jadinya ketika kita akan menghitung maka jadinya kalau nggak terbiasa maka jadi memperlama gitu kan. Ya, jadi relatif maka jadi susah gitu menggambarkannya. Jadi kita nggak pakai metode grafik untuk kasus gaya-gaya concurrent non coplanar seperti itu. Ya. Dan biasanya juga nggak rumit. Jadi biasanya komposisi gayanya ya proyeksinya seperti itu tadi saja, nggak banyak. Gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Jelas ya? Ya, jadi seperti tadi ya, hasilnya seperti ini. Sekian kayaknya 125 pound tarik di situ. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kalau sudah jelas, kita bisa masuk ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya adalah di sini terkait tegangan sederhana. Ya.
Jadi di sini kita sudah yang kita hitung itu kebanyakan kan kita menghitung gaya aksi dan reaksinya dulu ya. Kita belum sampai ke istilah-istilah yang eh, lainnya di sini. Di sini sekarang mungkin ada istilah baru yaitu tegangan ya. Nah, tegangan sendiri ya kalau misalkan dari segi definisi sendiri ya, tegangan. Jadi sebelum kita ke tegangan, jadi kalau kita Berarti punya benda ya, kita punya benda ya, benda tersebut kita eh, berikan gaya dari luar gitu ya. Kita berikan gaya dari luar, maka benda tersebut ya kalau pada dasarnya dia bisa berubah bentuk atau yang istilahnya itu terdeformasi gitu ya. Benda apapun biasanya kalau kita berikan gaya kan dia bisa bisa jadi berubah bentuk gitu kan ya. Bisa jadi uh, penyok gitu ya atau misalkan dia ngulur sedikit tapi kalau misalkan benda elastis kan seperti karet kita tarik dia berubah bentuk gitu kan ya. Ketika dia berubah bentuk, ketika dilepaskan dia kembali lagi karena elastis gitu ya. Nah itu ketika dia berubah bentuk itu namanya terdeformasi. Ya ini secara definisinya dulu. Jadi benda itu ketika menerima gaya dari luar, baik itu tarik atau tekan, dia pasti akan berubah bentuk atau terdeformasi. Ya. Nah pada dasarnya ya, semua material yang ada di dunia ini, ya, baik itu logam, baja, aluminium, tembaga, gitu ya, atau plastik, komposit, ya, keramik atau konkrit atau beton gitu ya. Itu semua tidak ada yang 100% kaku di situ, ya. Tidak kaku sempurna. Jadi pasti selalu ada elastisitasnya di situ. Ya, sekecil apapun pasti akan ada gaya elastisnya di situ. Makanya ketika diberikan gaya gitu dari luar, itu pasti dia akan menyebabkan benda tersebut terdeformasi dulu gitu ya. Mau benda segetas apapun gitu ya. Ketika kita eh, keberikan gaya, ya, misalkan bendanya langsung pecah gitu ya. Tapi sebelum pecah itu, kalau kita lihat di mikroskop atau kita lihat pakai kamera dengan pakai slow motion gitu ya, pakai slow motion terus di zoom gitu, itu pasti nanti dia akan ada kelihatan dulu bendanya itu terdeformasi dulu sebelum patah di situ. Ya makanya tidak ada yang namanya kaku sempurna di situ. Pasti selalu akan ada deformasi walaupun kecil gitu ya, walaupun mungkin secara kasat mata kita nggak bisa melihat material tersebut terdeformasi gitu ya. Nah, dari definisi itu ya berarti kita bisa tahu bahwa ketika dia ditarik gitu ya, dia tuh nggak akan langsung patah, akan ada ketahanan internalnya dulu ya. Dia akan menahan dulu sebelum patah itu bisa bentuknya bisa dalam bentuk berubah bentuk dia gitu kan ya. Ya ketika kita mendapatkan uh, suatu benda mendapatkan tekanan atau gaya gitu dia pasti akan berubah bentuk dulu sebelum akhirnya nanti pecah. Nah, bentuk berubah bentuknya itu merupakan mekanisme bertahan gitu ya. Dia akan mempertahankan bentuk posisinya terlebih dahulu gitu ya. Dan cara bisa berubah bentuk gitu ya. Nah, ini ketahanan internalnya ini ya ketahanan internal benda itu terhadap deformasi, terhadap perubahan bentuk itu akibat adanya gaya dari luar itu yang disebut dengan tegangan atau stres. Jadi harus dilihat tuh dipisahkan bahwa ada gaya dari luar itu adalah faktor eksternal, tegangan itu muncul di internal material tersebut di situ. Ya sama seperti kalian, misalkan manusia juga sama gitu ya. Ketika mendapatkan tekanan dari luar, kalian banyak tugas misalkan gitu. Tugas itu kan faktor eksternal dari luar gitu ya. Nah, kepala kalian itu yang akan mendapatkan tegangan ya otak kalian yang akan mendapatkan tegangan jadi di dalamnya itu jadi ya akan menghasilkan tegangan internal di dalam internalnya gitu ya jadi stres gitu kan makanya kalau banyak tugas jadi stres gitu kan ya stresnya itu kan bukan dari luar stresnya itu di dalam diri faktor internalnya sedangkan yang luarnya itu tugas-tugasnya itu adalah gaya-gaya atau beban-beban yang dari luarnya gitu ya. Nah, kalau misalkan bebannya terlalu banyak ya materialnya atau benda ya, tidak tahan lagi gitu kan. Kita juga kalau misalkan diberikan tugas terlalu banyak, lama-lama stres gitu ya. Kalau stresnya nggak bisa dilepaskan ya lama-lama kalau material kan patah gitu kan. Kalau kepala manusia ya mungkin jadinya koslet gitu ya. Kesehatan mentalnya jadinya terganggu gitu misalkan ya. Seperti itulah analoginya ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan tugasnya terlalu banyak ya stres. Material juga sama gitu. Ketika mendapatkan gaya dari luar yang lebih besar dari kemampuannya untuk menahan gaya ya akhirnya patah gitu kan. Akhirnya seperti itu. Jadi harus dibedakan bahwa yang disebut tegangan itu adalah di dalam materialnya. Materialnya mengalami tegangan, mengalami stres.
Nah, tegangan itu bisa macam-macam ya, jenisnya bisa macam-macam. Untuk di diskusi yang hari ini kita bahas yang sederhana dulu, yang makanya disebut judulnya di sini tegangan sederhana atau simple stress ya. Nah, ini secara definisi itu simple stress itu adalah tegangan yang langsung mempengaruhi gitu ya. Ya, akibatnya ada kondisi pembebanan secara langsung. Ya, ada yang namanya direct stress itu. Nanti ada yang namanya indirect stress. Kalau indirect stress berarti kondisi pembebanannya tidak eh, secara langsung di situ ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Lihat ada klasifikasi tegangannya dulu ya. Klasifikasi tegangannya yang pertama itu yang simple atau bisa dikatakan direct stress ya, tegangan langsung. Itu kita sudah pelajari yang sebelum-sebelumnya ada tiga ya. Ada tension atau tarik, ada compression atau tekan, dan ada shear atau geser. Kalau gaya tarik ya berarti seperti ini gitu ya. Kalau kita punya sebuah material di sini, ya. Nah kemudian kita berikan gaya tarik di sini sebesar F ini, maka dia akan mengalami gaya tarik. Nanti dia akan terdeformasi, biasanya akan terdeformasinya akan jadi semakin tipis gitu kan ya. Jadi semacam seperti ini gitu ya. Nah, ketika ditarik dengan gaya F itu dia akan terdeformasi seperti ini. Nah, kalau compression berarti kalau bata kita punya material batang seperti ini, kita berikan gaya tekan di sini, ya, makanya biasanya dia akan menggembung gitu kan. Terdeformasinya atau berubah bentuknya menjadi gembung. Kalau shear ya kita punya tekan gaya material di sini, kita berikan gaya yang paralel di sini tapi arahnya berbeda. Ini besarnya sama guys, besar gayanya ya. Nanti dia akan mengalami gaya eh, geser di situ. Jadi yang ini kegeser ke atas, yang di bagian sini dia kegeser ke bawah. Nah, materialnya itu di bagian sininya dia mengalami gaya tegangan geser di situ. Ya. Jadi ini F-nya itu faktor eksternalnya gayanya, nanti dia akan mengalami tegangannya, tegangan tekan, tegangan tarik, tegangan geser. Itu kalau direct stress atau simple stress. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua adalah indirect stress, ya. Stress yang tidak langsung. Contohnya di sini adalah di bending atau ditekuk, ya. Kalau kita punya material, ya, materialnya diberikan gaya seperti ini, nanti dia akan bengkok seperti ini, gitu kan? Ya, artinya dia menjadi bengkok atau ditekuk sama kita di bending, gitu ya. Nah, kalau tear torsion ya kalian sering mungkin kalau yang suka nyuci baju gitu ya, atau ya nyuci baju gitu ya, ketika ingin memeras baju itu kan kita berikan gaya puntir di situ. Puntir itu gaya yang puntiran gitu ya, ada gayanya gaya berputar, spiral seperti itu. Itu contoh dari indirect stress. Nah, yang berikutnya adalah gaya yang merupakan kombinasi dari gaya-gaya tersebut. Ya. Bisa kombinasinya bisa sesama simple stress dikombinasikan, atau bisa juga keduanya, simple dan indirect stress dikombinasikan. Sambil kita puntir, sambil kita tarik, misalkan gitu. Atau sambil kita geser, sambil kita tekuk, itu juga bisa gitu ya. Jadi kombinasi dari uh, beberapa tegangan di situ. Ya. Ini untuk klasifikasi tegangan. Nah, dari sini jadi kita tahu ada beberapa jenis tegangan. Tegangan adalah internalnya, ya. Nah, klasifikasi gaya dari luarnya adalah eksternalnya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang ya, kalau misalkan tegangan sederhana ini kita bisa lakukan perhitungan gitu ya dengan cara sama formulanya itu sama dengan tekanan, ya. Yaitu adalah tegangan itu secara formulasi didefinisikan sebagai gaya yang diterima ya per satuan luasnya, tergantung dengan satuannya ya, tergantung dengan metriknya. Kalau kita pakai metriknya American berarti satuannya ya PSI, pound per square inch ya. Kalau kita pakai metriknya internasional ya berarti pakainya satuannya jadinya Pascal gitu ya, sama dengan satuan tekanan gitu ya. Secara secara formulasi ya seperti ini, S sama dengan F per A. Ini adalah stres, F-nya itu adalah gaya dari luar eksternalnya atau pembebanannya, dan A-nya ini adalah satuan luasnya, luas yang diterima. Nah, karena di sini ada dari formulasi ini kita lihat ada faktor A-nya, ya, berarti stres itu akan bergantung pada luas penampang, ya, luas yang mengalami yang menghadapi gaya tersebut, gitu ya. Nah, artinya dengan gaya yang sama, kalau misalkan kita buat F-nya sama, gitu ya, gaya ini akan stresnya ini bisa berubah, gitu ya, bisa naik, bisa turun, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, tergantung dengan
luas penampangnya gitu ya. Jadi walaupun F yang diberikan sama, A-nya bisa beda, apa stres yang diterima bisa beda, stres yang diterima si material. Nah, ini dari sini berarti kita bisa lihat ya bahwa kalau kita punya material ya dengan luas penampang yang sama, seragam gitu ya. Contohnya misalkan di sini bentuknya silinder gitu ya. Bentuk silinder seperti ini gitu ya. Kalau silinder ini diameternya sama di ujung-ujungnya ya, berarti ketika kita tarik ya dengan pembebanan sebuah beban sebesar F gitu ya, di semua bagian di sini dia akan mengalami stres yang seragam, sama ya. S-nya sama di sini. Karena ya tadi A1 ya, penampang di sini, penampang di sini dan penampang di sini semua nilainya sama. F-nya sama, A-nya sama, maka stresnya pasti sama di situ ya. Kalau penampangnya seragam. Nah, sekarang kalau penampangnya berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita punya benda seperti ini gitu ya, atau gambar setelahnya seperti ini gitu. Maka ketika kita tarik dengan beban yang sama, F-nya sama di situ, stres yang diterima si material di tiap titik-titik ini akan berbeda gitu. Di setiap titik-titik ini akan berbeda karena A-nya ini akan berbeda. Dan dari sini kita bisa tahu kalau A-nya makin kecil, maka stresnya akan makin besar gitu kan. Kalau F-nya di sini sama, A-nya di sini makin kecil, maka stresnya kan besar gitu kan. Ya. Kalau A-nya di sini besar, F-nya kecil, F-nya sama, S-nya jadi kecil. Jadi dalam satu material ini gitu ya, ketika diberikan beban yang sama, dia akan mengalami tegangan yang berbeda gitu. Ya sama ya kayak di kelas kalian gitu ya. Antara masing-masing bisa beda-beda gitu kan. Tugasnya padahal sama. Di kelas kalian mendapatkan tugas yang sama. Misalkan ujiannya waktunya sama ya. Yang dikerjakan harusnya sama untuk di kelas itu tugas-tugas kuliahnya. Tapi tingkat stres tiap masing-masing bisa beda gitu. Si A mungkin dia udah stres, merasa kesulitan. Yang B beda cerita, mungkin nggak stres itu gitu biasa aja. Mungkin karena dia sudah terbiasa. Mungkin di SMA-nya dulu tugasnya banyak juga gitu kan. Di SMA yang lain mungkin tugasnya nggak sebanyak itu. Begitu masuk PITB sama-sama masuk PITB ya jadi beda gitu kan. Padahal bebannya sama ya beban yang diterimanya. Nah seperti itu ya. Jadi ini juga sama bebannya sama, tapi stres yang diterima material itu bisa berbeda di setiap bagian-bagiannya. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan di situ dalam melakukan eh, observasi atau pengamatan atau nanti penghitungan gitu ya. Nah, kalau misalkan bentuknya batang gitu ya sama aja. Kalau batang juga nggak ada masalah. Yang penting dia luas penampangnya adalah seragam gitu kan. Ya. Kalau kita punya batang seperti ini gitu ya. Ya selama dia luas penampang areanya sama ya nggak ada masalah. Pasti semua di bagian-bagian di sini ya A-nya sama kan. Ketika mengalami gaya tekan ya sama saja. Stresnya di semua bagian akan sama persis. Seperti itu. Ya beda cerita kalau bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya misalkan kita mau menyimpan suatu barang ya, di sini tumpuannya berbentuk trapesium gitu. Ya, maka bendanya sama, bebannya W. Bebannya W ini dia ketika di bawah, stres yang ada di sini, stres yang ada di sini, stres yang ada di sini akan berbeda gitu dengan stres yang ada di bagian bawah. Stres di bagian bawah ini paling kecil karena luas areanya, luas penampangnya besar. Sedangkan di sini luas penampangnya kecil, berarti stresnya paling banyak di sini. Ya makanya secara naluriah kita nggak pernah bikin barang suatu benda tumpuan yang bentuknya lancip ke bawah gitu kan ya. Kan kita ingin naruh meja seperti ini gitu nggak mungkin gitu karena pasti nanti di sini dia akan stresnya paling besar gitu kan. Ya. Ketika stresnya paling besar ya dia akan cenderung nanti akan patah di sini gitu kan. Jadi bendanya jatuh gitu ya nggak stabil gitu kan kita udah secara insting udah tahu gitu ya. Kalau kita ingin bikin sesuatu ya pasti kita harus bikin yang tumpuannya ini di sini lebar lah gitu. Kenapa lebar ya? Tadi stresnya di sini paling kecil, nggak akan apa, nggak akan beda gitu hasilnya. Seperti kalian lihat Burj Khalifa gitu ya. Burj Khalifa itu gedungnya tinggi kan besar besar di bawah kecil, makin atas makin kecil gitu kan. Atau Menara Eiffel gitu ya. Atau yang lain menara-menara gitu. Pasti bagian bawahnya besar dulu, baru bagian kecil. Jadi ketika nahan beban di situ stresnya di bagian-bagian bawahnya ya nggak akan terlalu besar gitu. Akan berbeda dibandingkan dengan area yang lebih kecil. Ya, kira seperti itu. Nah, dari sini jadi kita bisa lihat gitu ya, kalau misalkan kita melihat benda-benda keteknikan gitu ya, biasanya kan dia kalau nggak dilas gitu ya,
kita sambung suatu sambungan itu dengan baut gitu ya, muar atau baut gitu ya, bolts. Nah, baut ini biasanya kan macam-macam jenisnya. Ada yang jenisnya dia seperti ini, ada ulirnya di sini sampai sini, kemudian di sini rata gitu ya. Ada juga baut yang benar-benar 100% dia penuh dengan ulir di situ ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ketika dia mengalami dia disambungkan gitu ya, menghubungkan suatu material gitu ya, dia dipakai untuk menyambung gitu ya. Dan dia material tersebut ya pasti akan mengalami gaya gitu kan di sini, katakanlah gayanya F di sini. Nah, si baut ini pasti akan mengalami tegangan. Kalau kita lihat di sini gayanya di sini berarti dia mengalami tegangan geser gitu kan ya. Tegangan geser atau shear stress di sini. Jadi si baut ini akan mengalami tegangan geser. Kalau tegangan gesernya sangat besar sampai bautnya ini sudah tidak kuat lagi menahan, maka baut ini akan patah gitu ya. Ya seperti itu. Nanti kita bisa lihat contoh perhitungannya seperti apa. Ya. Nah, sekarang ada contoh ya. Kalau misalkan kasus satu, kita punya sebuah batang baja berdiameter 1 inch, jadi beri beban tarik sebesar 6.000 pon gitu. Ya, kira berapa tegangannya? Ini kan simpel aja kan. Batang baja berdiameter 1 inch. Berarti dia otomatis batangnya itu adalah berbentuk silinder gitu kan. Ya. Dan diameternya dia tidak berubah gitu kan, sama semua. Berarti dia diameternya 1 inch semua. Ya tinggal dihitung aja kan, A-nya berarti sama dengan seperempat, luas penampangnya kan lingkaran ini kan. Berarti seperempat ID kuadrat gitu kan ya. Nah, di sini dia tarik gitu kan, F-nya tarik gitu. Ya tinggal dihitung aja, A-nya sama seperempat ID kuadrat, berarti stresnya sama dengan F per A. Berarti sini 6.000 pon dibagi dengan seperempat ID kuadrat. D-nya tadi 1 in. Karena di sini F pound per inch kuadrat gitu ya. Berarti dia satuannya setelah dapat kita bisa dapatkan PSI gitu kan. Atau pound per square inch gitu kan. Ya, kita bisa tinggal hitung. Hasilnya kira-kira 7.640 PSI. Dan dia tarik. Kalau contoh berikutnya, ya misalkan di sini ada batang penampang ukurannya 100 kali 100 mili, panjangnya 150 mm. Oke, berarti ini luas penampangnya adalah persegi gitu kan. Panjangnya 150 gitu. Ya, kira-kira seperti ini gitu kan. Ya, ini panjangnya 100 mili, di sini 150 mm panjangnya. 150 mm. Berarti luas areanya sama dengan berapa? 100 kali 100 mili gitu kan. Milimeter persegi atau 0,1 kali 0,1 meter persegi kan. 0,01 persegi. Berarti S-nya sama dengan 45.000 Newton per 0,01 meter persegi. Itu kan berarti kalau ini dikalikan 100 ya sama dengan 4.500.000 ya. Atau 4,5 mega Newton per meter persegi. Atau sebanding dengan mega Pascal gitu ya. Jadi kira-kira nilainya sekitar 4,5 megapascal. Dan dia mengalami gaya bebannya tekan. Berarti stresnya adalah stres jenis kompresif gitu, kompresif megapascal seperti itu. Ya. Jadi mudah gitu ya, ketegangan sederhana simpel aja. Ya. Bagaimana kalau misalkan kasusnya seperti ini gitu ya? Nah, dia mengalami tegangan geser di sini ya, didorong di bagian yang F di sini. Nah, dia akan mengalami tegangan geser untuk di area yang diarsir ABCD. Ya berarti luas areanya di sini kan. Ya, tinggal dihitung aja luas areanya adalah area ABCD. Kalau misalkan ininya 8, ini 4, berarti luas areanya sebenarnya 32 inch kuadrat gitu kan. Berarti S-nya sama dengan 2.000 per 32 pound per inch kuadrat gitu ya. Per pound per square inch. Jadi hasilnya jadi dia sekian PSI di situ. 62,5 PSI dan mengalami tegangan geser. Nah, sekarang coba kalau kita balik lagi ke baut yang tadi. Ya. Nah, sekarang kita ingin beda, mungkin melihat nih. Ini ada baut, ya, bautnya punya dua penampang, ada ulirnya, ada yang bagian yang tidak berulir. Jadi diameternya seperti diketahui di situ. Nah, kira-kira berapa stres di masing-masing bagian? Ya, bebannya sama nih, bebannya sama-sama 6.000. Ya. Coba silakan dihitung dulu ya. Mungkin berapa 5 menit, mungkin ya harusnya ini mudah sih, harusnya bisa dapat ke 5 menit. Ya, silakan ya.
Izin jawab, Mas. Ya, boleh, silakan. Kalau yang Berapa? tegangan A, tegangan Hmm, AA-nya 10.660 oke. besi. Kalau yang SBB-nya 7.640 besi. Ya, PSI ya. Oke, jadi bisa kelihatan ya. Angkanya sudah betul ya. Ini mudah saja, tinggal S kemudian F per A ya, hanya tinggal disesuaikan dengan diameternya di sini ya. Nah, di sini kalau dilihat ada sesuatu yang menarik ya. Di sini bagian ulirnya ini bagian yang paling dalam sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaannya kan ya. Kalau kita lihat di sini, dia bagian potongan AA ini atau ulir paling dalam ini cuma 85% dari ukuran yang B gitu kan ya. 85%. Jadi 15% lebih kecil dibandingkan dengan ukuran yang 1 inch ini, yang D-nya ini. Gitu. Jadi dari segi perbedaan ini nggak terlalu besar, cuma 15%. Tapi ketika kita lihat masukkan ke dalam perhitungan, stres yang dialami bagian B ini lebih kecil 25%-nya. Gitu ya. Ini kira-kira 10.000, yang di sini 7.600. Ya. Jadi si B ini dia justru tegangannya itu lebih kecil 25% dibandingkan dengan A. Padahal perbedaannya ini cuma 15%. Berarti kalau perbedaannya lebih besar ya, stres yang diterima juga bisa jadi lebih besar perbedaannya. Gitu ya. Nah ini yang menariknya di sini ya, baut ini kan pasti terbuat dari satu jenis material kan, gitu ya, bahannya satu gitu kan. Ya. Karena ini misalkan materialnya terbuat dari baja, gitu ya. Ini bajanya pasti sama, nggak ada perbedaan di setiap bagiannya gitu ya. Nah, dari satu jenis baja, bajanya sama gitu ya. Ya. Bajanya sama berarti dia punya kekuatan yang sama gitu ya. Katakanlah misalkan kekuatannya misalkan 10.000 psi di situ. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ternyata baja tersebut ya ketika dia mendapatkan beban misalkan tarik seperti ini gitu ya, mendapatkan beban sebesar 6.000 pound, stresnya di sini kalau di bagian A ini dia udah melebihi kapasitasnya gitu. Melebihi 10.000 pasti patah gitu kan. Sedangkan di sini masih jauh, masih 7.600 gitu. Nah, kadang-kadang kita kan melakukan perhitungan nggak selalu melihat seperti ini gitu ya. Dianggapnya wah ini masih 7.600, kalau kondisinya seperti ini 7.600 masih jauh, nggak ada masalah lah gitu ya. 6.000 pon ya 7.600, batasannya 10.000 ya masih jauh gitu kan, masih 75%-nya presnya, berarti nggak akan patah. Ya, tapi ternyata baut ini bisa patah di situ ya, dengan di bagian ulirnya, karena di bagian ulirnya di sini dia sudah mendapatkan stres melebihi 10.000 di situ, sedangkan di bagian ini ya masih jauh. Makanya kalau misalnya kita lihat gambar yang tadi ya, gambar yang di sini, nah yang ini ya dia bisa nantinya terjadi patah gitu ya. Patahnya adalah di bagian yang ulirnya di situ. Di bagian yang ulir ketika dia misalkan didirikan tadi gayanya 6.000 pon, sedangkan misalkan kapasitas atau gaya yang mampu ditahan baut ini adalah 10.000 ya, patah di bagian ulirnya. Seperti itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu mengenai tegangan sederhana ya. Jadi ini sebenarnya sederhana, nggak susah ya. Gitu. Ya, kira-kira itu ya untuk materi hari ini. Sini. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Mas, izin nanya yang tadi Mas, yang sebelumnya, yang concurrent Ya, non coplanar, yang di oke. kasus yang kedua, itu kan tadi di kalau yang dari slide itu kan apa si acuan sudutnya itu COD ya Mas? Ya, yang ini ya. Eh, Ya, ya yang ini. Ya, yang buat buat sudut apa sudut yang beta sama gamanya itu kan ya, pakai COD. Boleh nggak kalau pakai CDO? Mas? ya boleh aja, nggak ada masalah. Kan sama juga kan? Ya. Nanti hasilnya kan berbeda soalnya kan apa si sudutnya kan beda juga Oh, cosnya. CBO-nya ya. CBO-nya ini. Ya, yang Iya. ini gitu ya. Ya sebenarnya ini kan sama aja pakai ini kan. Ya kalau misalkan CBO di sini, berarti kan nanti dia pakainya sin gitu kan. Ya, Oh iya. ya berarti kan bukan bukan cos gitu kan. Jadi kalau misalkan hitungan apa F3-nya kan di sini ya. F3-nya misalkan di sini F3, berarti kalau dikesiniin ya, misalkan ini sumbu X, berarti kan di sini F3 sini gitu kan ya, F3X gitu kan. Nah, F3X-nya ini kalau kita ambil sudut di sini, berarti kan sudutnya ini jadi sin gitu kan. Jadi di depan ini kan. Oh Jadi iya iya. F3, jadi F3 sin sudut CBO di situ.
Ya sin Iya. CBO berarti kan tinggal dilihat 12/15 ya sama aja, 12/15 juga gitu kan. Ya, nggak ada masalah ya. Iya, oke. Jadi Makasih, Mas. boleh aja mengambil sudut itu juga boleh gitu. Cuma nantinya bedanya di sin sama di cos gitu. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, sudah cukup berarti ya. Pertemuan hari ini sudah selesai ya. Izin Eh, bertanya, Mas. oke, silakan. Kalau yang soal yang kemarin bakal dibahas gak, Mas? Waktunya sekarang kita masih punya berapa nih? 10 menit ya. Hmm. 10 menit ya. Mungkin tergantung 10 menit cukup nggak ya? Ya bisa aja sih kalau mau soal yang contoh latihan itu ya Cremona ya. Iya, Mas. Ya, oke lah kita kalau di sini sudah nggak ada yang mau ditanyakan ya kita selesai ya untuk materi ini ya. Nah, sekarang kita uh, cek yang Cremona ya. Ntar saya buka dulu filenya. File yang Cremona. Sorry, salah. Ini. Mas mau tanya Mas, maaf, motong. Ya, gimana? Kayaknya maaf, kayaknya ada beberapa dari kami yang lupa absen barusan deh Mas. Itu bagaimana ya Mas ya? Oh, Tapi hadir nanti Zoom. ditulis aja di chat lah. Ya, nanti saya Oh, rekap ya yang belum absen siapa aja nimnya aja lah. oh Nimnya baik-baik. ya di kolom chat ya nanti ya. Nanti dikirimnya melalui apa ya Mas ya? Di chat aja, di chat Zoom ini. Oh, chat Zoom Nanti ini. ya di chat Zoom ini aja ditulis aja yang belum absen siapa aja nimnya aja nanti saya rekap di akhir Baik ya. Mas. Oke, berarti contoh soalnya kemarin tuh yang ini ya maksudnya ya. Sebentar, ya. Saya coba share screen dulu. Share screen. Yang ini ya kalau nggak salah ya. Hmm, salah, malah di subscribe. Sorry, saya pencet. Oke, ya ini ya. Jadi kita kemarin contohnya seperti ini ya, eh, ada sebuah truss gitu ya, dua panel, kita hitung LAH, LAV sama RBV ya. Ini kan sama seperti yang sebelumnya ya, kita hitung dulu eh, satu sistem keseluruhan gitu ya. Suatu sistem keseluruhan untuk menentukan berapa nih LAH, LAV dan RBV-nya. Ya, berarti kita bisa hitung dulu dengan sigma Fx sama dengan 0 ya. Sigma Fx sama dengan 0 di sini yang horizontal berarti ada LAH ya sama dengan 2P gitu kan. Ya, jadi kan di sini LAH sama dengan 2P kan. Terus kemudian sigma FY sama dengan 0 ya. Kita tahu LAV tambah RBV-nya itu sama dengan 3P ya. Kita lanjutkan lagi dengan sigma momen di A sama dengan 0 di situ. Kalau sigma momennya di 0 berarti dia akan dapat P kali lambda dikurangi RBV kali 2 lambda ya sama apa ini eh, 2P ya 2P lambda ya tambah dengan 2P lambda sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat RBV-nya itu sama dengan 3/2P ya. Kalau RBV-nya 3/2P berarti LAV-nya juga sama ya 3/2P juga ya. Oke, kita sudah dapat LAH, RBV sama LAV-nya. Yang berikutnya sekarang kita hitung dulu kan ya. Kita ingin tahu dulu gaya-gayanya ya. Nah, sekarang kalau kita ingin lihat di sini ya, kalau di sini yang di F aja titik F dulu misalkan. Kita ingin lihat di titik F dia 2P/2 ke sini gitu kan ya. Ya. Ini gaya aksinya.
aksinya adalah 2P akar 2. Berarti kita bisa gambarkan dulu di sini, gambarkan grafiknya ya. Gambarkan kotak-kotaknya di sini. Tuh ya. Nah, misalkan satu kotaknya ini dia setengah P gitu kan. Ya. Nah, aksinya adalah yang kita tahu di sini aksinya dulu kan. Aksinya 2P akar 2. 2P akar 2 berarti kira-kira 5 kotak ya. Ya, setengah satu berarti kan 5 kotak satu. Kalau misalkan nolnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kanan dan 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 ini gitu ya. Berarti kita tahu di sini adalah 2P akar 2. Supaya dia bisa balik ke sini, berarti dia harus ada ke kiri sekali ke sini ya, ke kiri ke sini dan ke atas ke sini. Ya, berarti di sini kalau kita lihat yang horizontalnya, berarti di sini kan di sini. Ya, berarti ini F8, ini F7. F7-nya ke atas, F8-nya ke kiri. Gitu ya. Itu di titik F. Nah, sekarang kita tahu gitu ya. Sedangkan di titik F ini, harusnya ini kan ke sini kan. Ya, ini F8, ini F7. Gitu. Di gambar ini, kita digambarkan kremonanya, F8-nya berlawanan arah sama gambar di awal. Ya, berarti nilai F8 dan F7 ini adalah negatif. Ya, di sini negatifnya berarti negatif eh, berapa di situ? Oh sorry, ini salah ya. 2P akar 2 ini 4 kotak ya. 4 kotak berarti sampai sini ya. 4 kotak. Berarti di sini ini 4 kotak berarti 2P ya. Ini juga 4 kotak 2P juga. Jadi F7 sama dengan minus 2P ya. F8-nya juga minus 2P gitu kan. Nah, sekarang berikutnya kita cari di titik A di sini. Di titik A ini panahnya kan semua di netralnya ini positif dulu. Di sini F6, sini ada F1. Ya. Berarti kita tinggal gambarkan lagi seperti tadi. Ya. Kita gambarkan di sini, kotak dulu. Ya, ini setengah P. Ini pindah. Ini setengah P ya, satu kotaknya. Nah, RAV tadi kita dapat berapa RAV? RAV itu 3 per 2 P ya. 3 per 2 P berarti 3 kotak gitu ya. Kalau misalnya nolnya di sini, berarti 3 kotak ke sini. Ya. Jadi coba pakai annotation dulu ya, biar warnanya agak beda ya. Nah, ini ke sini 3P, berarti ini RAV. Kemudian RAH-nya, RAH-nya di sini berapa? 2P, berarti 4 kotak ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dibuat RAH di sini. F7-nya di sini ke atas, tapi kalau ke atas dia nggak akan bisa balik ke sini, gitu kan? Ya. Berarti kalau gitu F7-nya di sini kita dapat nilainya adalah minus 2P, berarti kan dia minus ke bawah. 1, 2, 3, 4 ke bawah. Sini ini F7. Nah, F6 sama F1 kan bisa dua cara. Supaya dia bisa sampai di sini ya bisa F6 dulu ke sini, baru ke sini F1, atau ke sini dulu F1, ke sini F2, F6-nya. Bisa aja, sama aja gitu ya. Kalau saya misalkan buat di sini F6, sini F1. F1-nya 3 kotak, berarti F1 sama dengan 3 per 2P. Arahnya sama, di sini sama-sama ke kanan. Berarti positif. F6-nya ke sini gitu ya. Nah, satu kotak berarti setengah P akar 2. Positif juga. Gitu. Ya. Nah, berikutnya yang mana lagi? Berikutnya nilai kita cari yang titik C di sini. Titik C berarti kan ke sini panahnya, ya. Ini F1, di sini F5, di sini F2. Tinggal dihitung aja kotaknya gitu kan, ya. Kalau satu kotaknya ini setengah P, berarti P-nya ini kan dia ke bawah 2 kotak. Ini P. F1-nya kita tadi dapat 3 per 2 P, 3 kotak di sini. Ini F1. Ya, supaya bisa balik lagi kan otomatis ke sini sama ke sini. Ya, berarti kita dapat F5-nya sama dengan P, F2-nya sama dengan 3 per 2 P. Dua-duanya positif, karena dua-duanya ke atas, ini ke kanan. Ini ke atas, ini ke kanan juga kan. Ya. Nah, sekarang berikutnya di titik E di sini. Ya. Kita buat lagi. Misalkan di sini dihapus dulu lah supaya kosong. Oke. Sekarang kita gambar lagi di sini. Untuk bagian di titik E ini,
panahnya kan berarti ada ke sini, 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 ke sini, gitu ya. Ini F8, ini F6, ini F5, F4, sama F9. Kita buat lagi kotak sama seperti tadi. Ya. Ini misalkan, ya. Tadi kita tahu F8 sama dengan minus 2P, F6 itu sama dengan setengah P akar 2, F5 ini tadi sama dengan P. Ya. Yang kita belum tahu adalah F9 dan F4. Yang dari bawah F5, F5-nya P. Di sini kan panahnya ke bawah, positif nilainya. Berarti di sini setengah P satu kotak ya. Berarti di sini P-nya misalkan di tengah sini ya. Misalkan ke sini ini P. Ini F5. Yang berikutnya adalah F6. F6 posisinya ke sini, nilainya positif kan. Nilainya positif setengah P akar 2. Berarti satu kotak ke sini F6. Ya, ke bawah. Setelah itu F8. F8 itu tadi nilainya 2P, tapi negatif. Panahnya di sini ke kiri. Berarti harusnya panah di sini digambarkannya ke kanan. Ke kanan sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti kan kita buat panah tambahan. Berarti ke sini F8 di situ. Nah, pilihannya sekarang kan tinggal dari sini ke sini. Ya. Ke sini itu berarti ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Ya. Ini tinggal pilihannya setelah dari sini, cuman ujungnya tuh di sini. Kita harus ada ke arah sini. Ya. Di sini ada F4 sama F9. Kalau kita masukin F9, nggak masuk nih. Kalau F4 kita bisa masuk ke sini, udah jelas. F4-nya sama dengan 3 kotak gitu kan. 3 kotak tuh berarti 3/2. 3/2 P akar 2. Ini F4. Ya, tapi kalau kita masukin F9 ke sini, F9 dulu angkanya berapa, F4-nya nggak akan ketemu di akhir. Oh, berarti nggak ada. Ya udah, berarti F9-nya sama dengan 0. F4-nya 3/2 P akar 2. Panahnya kemana? Ini panahnya ke atas ke sini. Sedangkan panah di sini ke bawah. Oh, berarti dia negatif. Gitu. Selesai gitu. Ya. Yang berikutnya tinggal nilai di titik B. Yang D nanti belakangan. Yang D belakangan aja. Ya. Yang B di sini. Yang di titik B tinggal dilihat. Di sini ada F3, ada F4, ada F2, sama RBP. Ya. RBP-nya ya tinggal dibuat lagi sama seperti tadi gitu kan. Tuh ya, misalkan seperti ini. Ininya setengah P. RBP-nya tadi berapa? 3/2 P kan. 3/2 P berarti 3 kotak. Ya. 3 kotak ke sini. Gitu. Ini RBV. Ya. F2-nya tadi berapa dapat F2? F2 itu sama dengan F1. F1 itu tadi 3P. Berarti F2 juga sama 3P gitu ya. F2-nya 3P ke sini. 3/2 P. Sorry. 3/2 P. Di sini F2. 3 kotak. Ya. Nah, selanjutnya berapa? F4. F4 itu tadi 3/2 P akar 2. Ya, 3/2 akar 2 dan dia nilainya negatif. Berarti kalau dia negatif, balik ke sini. Itu kan. Di sini 3 kotak, 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Gitu kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, berarti F4 ke sini. Ini F4. Dia sudah habis. Bagaimana dengan F3? Ya, F3 sama dengan 0 juga. F3 sama dengan 0 juga. Di situ. Jadi di sini nggak ada F3. Jadi F9 dan F3 ini nilainya 0. Udah selesai. Ya. Kita bisa dapat F1 ada, F2 ada, F3 ada, dan seterusnya. Ya. Ya, berikutnya sekarang tinggal dicari. Di antara gaya-gaya di sini, mana yang paling besar? Ya. Ada 3P, 3/2 P akar 2, ada P, ada setengah P akar 2, ada 2P. Gitu ya. Tinggal tentukan mana yang lebih besar antara 2P sama 3/2 akar, P akar 2. Gitu ya. Tinggal dicari. Mana yang gayanya paling besar. Nah, gayanya paling besar itu nanti di batang yang mana misalkan. Ya. Nanti kalau misalkan gayanya paling besar, misalkan tinggal dihitung aja. Ini kan 0, sekitar 0,7 gitu ya. 0,7, 2,1. Berarti 2P ini yang besar. Ya. Oh, berarti batang F8. Di sini F8 ini yang F kritis gitu kan. Nanti saat di perhitungan F kritis, kita menentukannya itu di eh, F8 berarti. Ya. Nah, sebelumnya kita hitung dulu ini. Kan tadi sama ya. F kritis sama dengan kemarin itu apa? V kali apa? Kali modulus elastisitas kali inersia dibagi dengan apa namanya? Panjang gitu kan? Ya.
Saya coba cek dulu ya. F kritis seperti itu kan? Ya, P kuadrat ya. P kuadrat, L kuadrat juga di sini. P kuadrat, L kuadrat. Ya, ini F kritis. Tadi kan seperti itu kan? Ya. Nah, F kritisnya di yang mana? Tadi kan di F8 kan? Ya, di sini di F8 sini. F8 ini berarti panjangnya lambda gitu kan. Ya berarti F kritisnya ini sama dengan tadi 2P sama dengan Pi kuadrat dikali dengan E-nya ini tadi 200 GPa ya. Dikali dengan inersia. Inersianya tadi dihitung dari sini berapa. Ya. Dibagi dengan panjang yang F8 ini lambda. Jadi lambda kuadrat. Lambdanya di sini 2, tinggal masukkan di sini 2. E-nya di sini 200. I-nya tinggal dihitung tadi kan. I-nya yang mana di sini. Nanti kita bisa dapat nilai 2P-nya berapa gitu ya. F kritisnya berapa, 2P-nya berapa. Ya. Jadi kita bisa dapatkan nilai F kritis dan nilai P-nya. Ya seperti itu. Ya. Jelas nggak? Jelas, Mas. Saya? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau sudah jelas ya itu saja berarti hari ini ya. Jadi kita untuk hari ini cukup ya. Kita bisa kuliah lagi nanti pertemuan berikutnya di tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 berarti pertemuan berikutnya. Nanti kita UTS tanggal 17 April. Ya, 17 April kita UTS. Baik ya, itu saja ya kalau yang bisa di ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kuliah hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi